Halo semuanya, kembali lagi di channel kami, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan dengan Fourier Series. Nama saya Muhammad Nafar Ramadhani dengan nomor NIM 24400914996 dan saya dari Computer Engineering. Dan ini adalah teman saya. Halo, nama saya Tegar Fadilah Nugroho Putra dari jurusan Komputer Engineering dengan nomor induk mahasiswa 24400970045. Di bagian pertama, kita harus tahu dulu apa itu Fourier. Deret Fourier adalah suatu deret yang mengandung suku-suku sinus dan kosinus yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Studi deret Fourier merupakan cabang analisis Fourier. Deret Fourier diperkenalkan oleh Joseph Fourier untuk memecahkan masalah persamaan panas di lempeng logam. Meskipun motivasi awal adalah untuk memecahkan persamaan panas, kemudian terlihat jelas bahwa teknik serupa dapat diterapkan untuk sejumlah besar permasalahan fisika dan matematika. Deret Fourier saat ini memiliki banyak penerapan di bidang teknik elektro, analisis vibrasi, akustika, optika, pengolahan citra, mekanika kuantum, dan lain-lain. Bentuk dari deret Fourier adalah fungsi periodik fx. Nah, maka itu kita harus ketahui dulu apa itu fx. Fungsi fx dikatakan periodik dengan periode p apabila untuk semua harga x berlaku f dikali x tambah p sama dengan fx, di mana p adalah konstanta positif. Harga terkecil dari p lebih besar daripada 0 disebut periode terkecil atau disebut periode dari fx. Contohnya, nomor 1. Fungsi sin x mempunyai periode 2pi, 4pi, 6pi. Karena sin dikali x tambah 2pi sama dengan sin dikali x tambah 4pi sama dengan sin dikali x tambah 6pi sama dengan dan seterusnya sama dengan sin x. Nomor 2, periode dari sin nx atau cos nx dengan n bilangan bulat positif adalah 2pi per n. Nomor 3, periode dari tan x adalah pi. Nomor 4, fungsi konstan mempunyai periode sembarangan bilangan positif. Nah, sekarang bisa dilihat contoh fungsi-fungsi periodik yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita membahas kontinuitas. Fungsi fx dikatakan kontinu pada setiap segmen atau piecewise continuous function bila fx hanya kontinu pada interval-interval tertentu dan diskontinu pada titik-titik yang banyaknya berhingga. Harga fx di titik-titik diskontinu ditentukan dengan menghitung harga limit fungsi fx untuk x mendekati titik diskontinu atau ujung masing-masing interval. Dan di bawahnya ada contoh gambar salah satu kontinuitas. Sekarang kita pindah ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi fx disebut fungsi genap jika f min x sama dengan fx untuk setiap x. Dan fungsi fx disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx untuk setiap x. Contohnya, fungsi polinomial dalam x yang suku-sukunya adalah x berpangkat genap merupakan fungsi genap. Jika fx fungsi genap, maka integral batas atas a dan batas bawah min a fx kali dx sama dengan 2 dikali integral batas atas a dan batas bawah 0 fx kali dx. Fungsi polinomial dalam x yang suku-sukunya adalah x berpangkat ganjil merupakan fungsi ganjil. Jika fx fungsi ganjil, maka integral batas atas a dan batas bawah min a fx kali dx sama dengan 0. Mari kita ke contoh soal. Tentukan fungsi deret Fourier pada interval min v sampai v dari fungsi tersebut, yaitu fx sama dengan 0 dari min v sampai 0. Lalu fx sama dengan 3x dari 0 sampai v. Dari fungsi-fungsi tersebut, kita dapat menggambar gelombang atau sinyal seperti ini. Pertama-tama, kita tentukan dulu A0 dengan rumus 1 per V dikalikan dengan integral V min V dari fx dx
Setelah itu kita jabarkan menjadi 1/v dikalikan integral min v sampai 0 dx ditambahkan integral v 0 dari 3x dx. Karena integral 0 yaitu 0, maka menjadi A0 sama dengan 1/v integral 0 sampai v dari 3x dx. Lalu kita hitung 1/v integral dari 3x yaitu 3/2x kuadrat v 0 menjadi 1/v dikalikan 3/2 v kuadrat dikurang 0. Sehingga kita mendapatkan A0 sama dengan 3/2v. Kita tentukan AN dengan rumus 1/v integral min v dari fx cos nx dx. Kita tidak perlu menghitung nilai dari interval min v sampai 0 karena hasilnya sudah pasti 0. Jadi kita hanya hitung yaitu AN sama dengan 1/v integral 0 sampai v dari x 3x cos nx dx. Kita akan menggunakan integral parsial yaitu u sama dengan 3x menjadi du sama dengan 3dx, lalu dv sama dengan cos nx dx menjadi v sama dengan 1/n sin nx. Rumus integral parsial adalah vu dv sama dengan uv dikurangi integral dari v du. Sehingga AN sama dengan 1/v 3x per n sin nx diintegralkan v0 dikurangi 1/n integral v0 3 sin nx dx. Lalu 1/v buka kurung 3x per n sin vn dikurangi 0 tutup kurung dikurangi 1/n dikali min 3n cos nx diintegralkan 0v sama dengan 3/vn kuadrat buka kurung cos nv dikurangi cos 0. Sehingga jawabannya menjadi 3/vn kuadrat buka kurung cos nv dikurangi 1. Karena AN sama dengan 0 jika n-nya adalah bilangan genap, maka kita ubah cos nv sama dengan min 1 pangkat n. Sehingga AN menjadi 3 dikalikan
min 1 pangkat n dikurangi 1 per Vn kuadrat. Lalu langkah ketiga, kita mencari Bn dengan rumus 1 per V integral V min V Fx sin Nx dx. Sama seperti sebelumnya, kita hanya menghitung interval dari 0 sampai V. Bn sama dengan 1 per V integral 0 sampai V 3x sin Nx dx. Kita juga menggunakan integral parsial seperti tadi. U sama dengan 3x, du sama dengan 3dx, lalu dv sama dengan sin Nx dx menjadi V sama dengan min 1 per n cos Nx. Lalu Bn sama dengan 1 per V minus 3x per n cos Nx diintegralkan V0 dikurangi min 1 per n integral V0 dari cos Nx dx. Lalu 1 per V min 3V per n cos Vn dikurangi 0 ditambah 1 per n kali 1 per n sin Nx diintegralkan V0 sama dengan 1 per V buka kurung min 3V per n cos Vn ditambah 1 per n kuadrat kali 0. Lalu kita coret V-nya menjadi sehingga Bn adalah min 3n cos Nv. Setelah itu kita gunakan rumus deret Fourier. Fx sama dengan A0 per 2 ditambah jumlah atau sigma dari An cos Nvx per L ditambah Bn sin Nvx per L. Lalu kita masukkan A0 yaitu 3V per 2 sehingga menjadi 3V per 4 ditambahkan sigma dari An. An-nya adalah 3 kali min 1 pangkat n dikurangi 1 per Vn kuadrat. Lalu kita ganti Bn. Bn-nya adalah min 3 per n cos Nv dikali sin Nvx per V. Setelah itu kita jabarkan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah fungsi deret Fourier. Untuk penerapan deret Fourier dalam kehidupan sehari-hari, deret Fourier dapat diaplikasikan dalam beragam bidang dari pengolahan sinyal digital seperti pada pengolahan horizontal vertical spectral ratio atau HVSR. Dengan dapat merubah hasil data lapangan berupa domain waktu menjadi frekuensi, membuat spektrum horizontal dan vertikal dapat dibandingkan sehingga dapat menghasilkan output berupa spektrum yang diinterpretasikan sebagai amplifikasi dan frekuensi natural. Dan beginilah contoh kerjanya. Selesai sudah video kami kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi.